Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama saya ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan sehingga dapat berkumpul pada pertemuan Zoom kali ini. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu yaitu Pak Dinil Abrol Sultani MPDI dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Aini 3119062 dan saya sendiri Ayu Widya Ningrum 3119073 ingin mempresentasikan tentang pokok kandungan atau pelajaran Quran Surat An-Nahl ayat 43 sampai 44 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 66 subjek pendidikan. Yang pertama tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 33 dan 43 dan 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Pokok kandungan dari surat An-Nahl ayat 43 yaitu Allah menyatakan bahwa Dia tidak mengutus orang rasul pun sebelum Nabi Muhammad SAW kecuali manusia yang diberinya wahyu. Ayat ini menggambarkan bahwa rasul-rasul yang diutus itu hanyalah laki-laki dari keturunan Adam sampai Nabi Muhammad yang bertugas membimbing umatnya agar mereka beragama tauhid dan mengikuti bimbingan wahyu. Oleh karena itu, yang pantas diutus untuk melakukan tugas itu adalah rasul-rasul dari jenis mereka dan berbahasa mereka. Dalam ayat ini, Allah meminta orang-orang musyrik agar bertanya kepada orang-orang ahli kitab, apakah di dalam kitab mereka terdapat keterangan bahwa Allah pernah mengutus malaikat kepada mereka. Kalau memang disebutkan dalam kitab mereka bahwa Allah pernah menurunkan malaikat sebagai utusan Allah, maka mereka boleh mengingkari kerasulan Muhammad SAW. Tetapi apabila disebutkan dalam kitab mereka bahwa Allah hanya mengirim utusan seorang manusia yang sejenis dengan mereka, maka sikap mereka mengingkari kerasulan Muhammad itu tidak benar. Selanjutnya, pokok kandungan surat An-Nahl ayat 24, Allah menjelaskan bahwa para rasul diutus dengan membawa bukti-bukti tentang kebenaran mereka, yaitu berupa mukjizat-mukjizat. Allah juga menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya beliau menjelaskan kepada manusia mengenai ajaran perintah, larangan, dan aturan hidup yang harus mereka perhatikan dan mereka amalkan. Al-Quran juga mengandung kisah-kisah umat terdahulu agar dijadikan suri tauladan atau pelajaran bagi kita dalam menempuh hidup di dunia. Kemudian, dalam hal ini, kata ahlu dzikri
Yang dimaksud adalah ahli kitab. Kaum musyrikin diperintahkan untuk bertanya kepada para ahli kitab, sebab merekalah yang dianggap tahu mengenai isi dari kitab-kitab terdahulu. Sejatinya yang diperintahkan untuk berpikir secara serius dan mendetail mengenai isi dan Al-Quran itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja, tetapi seluruh manusia. Sebab Al-Quran itu merupakan hidayah dari Allah yang fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengelola hidupnya di dunia secara baik dan merupakan rahmat untuk seluruh alam semesta. Selanjutnya, pelajaran yang terkandung dalam kedua ayat di atas. Yang pertama, wajib bertanya kepada orang yang berilmu bagi orang yang tidak tahu tentang urusan agamanya, baik itu masalah akidah, ibadah, maupun hukum. Kemudian yang kedua, as-sunnah merupakan bentuk mutlak, karena as-sunnah menjelaskan secara rinci kandungan dari Al-Quran yang bersifat global dan menjelaskan makna-maknanya secara mendetail. Kemudian kaitannya dengan subjek pendidikan adalah bahwa orang-orang yang berilmu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai pelaku pendidikan atau subjek pendidikan. Orang-orang yang berilmu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bertanya tentang agamanya, baik dalam masalah akidah, ibadah maupun masalah hukum. Rasulullah juga menjelaskan secara rinci kandungan Al-Quran yang bersifat global dan menerangkan makna-maknanya secara mendetail. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa dari surat An-Nahl ayat 43 dan 44 ini sebagai pendidik atau subjek pendidikan hendaknya kita mempersiapkan pengetahuan atau materi yang akan disampaikan atau dikembangkan kepada peserta didik, karena dengan mempersiapkan materi yang ingin disampaikan maka kita sudah 50% mencapai tujuan dari pendidikan itu. Kemudian yang selanjutnya, sebagai subjek pendidik kita tidak boleh merasa cukup atas ilmu yang kita miliki. Sebagai subjek pendidik kita harus terus belajar untuk menambah ilmu dan memperkaya wawasan. Karena dengan mempunyai wawasan yang luas kita bisa memberikan pengetahuan dengan benar dan terkini kepada peserta didik kita. Yang selanjutnya, apa yang telah kita sampaikan atau materi yang telah kita ajarkan kepada peserta didik itu tidak semata-mata hanya disampaikan saja. Sebagai subjek pendidik, kita juga perlu untuk mengingatkan peserta didik kita untuk mengamalkan apa yang telah mereka pelajari dari yang kita sampaikan. Mengingatkan mereka agar beramal. Maksudnya ilmu yang telah kita sampaikan itu tidak hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tetapi alangkah baiknya kita mengingatkan mereka untuk mengamalkan apa yang telah kita sampaikan, supaya hal ini menjadi kebiasaan untuk mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Aini, dipersilahkan. Terima kasih. Tafsir Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Next. Ayat ini menyatakan bahwa maksud Nabi Musa alaihissalam datang kepada Al-Khidir yaitu untuk berguru kepadanya. Nabi Musa alaihissalam memberi salam kepada Al-Khidir seraya berkata, saya adalah Musa. Al-Khidir bertanya kepadanya, pada Nabi Musa dari Bani Israel. Musa menjawab, ya benar. Maka Al-Khidir memberi hormat kepadanya seraya berkata, apa keperluanmu datang kemari?
Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa beliau datang kepadanya supaya diperkenankan mengikutinya dengan maksud supaya Khidir mau mengajarkan kepadanya sebagian ilmu yang telah Allah ajarkan kepada Khidir itu, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dalam ayat ini Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa alaihissalam sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa untuk pertanyaan itu. Berarti Nabi Musa alaihissalam sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan diri sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya supaya Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah Allah berikan kepadanya. Subjek pendidikan Quran Surah Al-Kahfi ayat 66. Subjek pendidikan adalah orang yang terlibat secara langsung dan kontinu dalam proses pendidikan, atau singkatnya ialah pelaku pendidik itu sendiri. Dalam hal ini mencakup seorang anak pendidik dan anak didiknya. Di dalam ayat ini diterangkan mengenai interaksi antara pendidik dan anak didiknya. Seorang pendidik hendaklah menuntun anak didiknya dan memberitahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam menuntut ilmu serta memberi teladan yang baik. Sebaliknya, anak didik hendaklah menghormati seorang pendidiknya, karena peran seorang pendidik sangat besar terhadap anak didiknya. Seperti yang telah dicontohkan di atas, ketika Nabi Musa ingin berguru kepada Khidir, penghormatan yang dilakukan Nabi Musa sebagai murid ialah dengan berbicara lemah, lembut ketika memaksa, tidak banyak bicara, menganggap Khidir lebih tahu daripada dirinya, dan bersikap sabar serta bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Seperti itulah hendaknya yang dilakukan anak didik terhadap pendidiknya. Kesimpulannya itu subjek pendidikan dari Quran Surah An-Nahl ayat 33 sampai 34 adalah bahwa orang-orang yang berilmu dan Rasulullah SAW adalah sebagai pelaku pendidikan. Orang-orang yang berilmu harus menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya tentang urusan agamanya, baik dalam masalah akidah, ibadah, maupun masalah hukum. Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci kandungan Al-Quran yang bersifat global dan menerangkan makna-maknanya. Dari surah Al-Kahfi ayat 66 ini menggambarkan bagaimana etika yang baik antara seorang pendidik dengan anak didiknya. Seorang pendidik harus memiliki kompetensi dan kepribadian yang luhur dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah dengan memiliki sikap sabar dalam menghadapi perilaku peserta didiknya. Sedangkan seorang anak didik harus menghormati gurunya, yaitu dengan berbicara yang lemah lembut, tidak memaksa, tidak banyak bicara, dan bersikap sabar serta bersungguh-sungguh ketika menuntut ilmu. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Silakan bagi teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan. Oke, baik. Saudari Ayu Widyaningrum dan Nur Aini, sambil menunggu teman-teman yang bertanya ya, mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan. Tadi kalau untuk yang pertama di surah An-Nahl yang saya pahami tentang diminta kita bertanya kepada orang yang memang ahli ya, fas'al ahli zikri. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita terkadang bertemu dengan seseorang yang kita nggak tahu keilmuannya dalam bidang apa gitu ya. Namun kita dapat melihatnya dari segi gelarnya gitu. Mungkin di workshop kita nggak pernah ketemu orangnya gitu, tapi ada gelarnya gitu. Dengan gelarnya yang tercantum A, B, C, dan lainnya. Nah, apakah gelar yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menjadi barometer kita untuk bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya? Yang pertanyaan saya yang pertama. Ya, jadi apakah itu bisa menjadi patokan bahwasanya dia orang yang berilmu dalam bidang tersebut? Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua, tadi tentang Nur Aini, penjelasannya tentang di surah Al-Kahfi ya, bagaimana Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir untuk belajar ya.
Nah, itu kalau untuk saat ini kan terbalik ya. Bahkan guru mendatangi, terkadang ada murid-murid yang kesulitan gitu, sulit banget didatangi, sehingga sebaliknya gitu. Banyak guru yang malah mendatangi anak gitu. Apakah kualitas pemahaman, kualitas perkembangan, ya, kualitas keilmuan ini akan berbeda atau tidak? Ya, kalau dalam kondisi yang terbalik. Terima kasih. Saya mau bertanya. Silakan, Saudara Chandra. Jelas ya suara saya. Jelas. Boleh disampaikan. Tadi terkait dengan tafsir Quran surat An-Nahl ayat 33 sampai 34. Di dalam ayat itu jelaskan bahwa kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki. Maaf, Chandra. Tadi kayaknya kurang jelas gitu. Tadi ada suara dari luar gitu. Ini lagi ramai sini soalnya. Iya. Jadi terkait dengan Rasul itu seorang laki-laki, apa ada kaitannya bahwa pemimpin itu juga harus dari seorang laki-laki? Karena saya pernah mendengar penyampaian dari seorang wanita gitu, bahwa wanita pun bisa memimpin. Pernyataan seperti itu. Ya mungkin apa sih, ada nggak hikmahnya gitu? Kenapa harus laki-laki yang diutus dari Rasul, dan pemimpin juga mungkin ada kaitannya. Mungkin bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Mau mencoba jawab pertanyaan Salman dulu yang mengenai bertanya kepada seseorang dilihat dari gelar itu salah satu barometer atau enggak gitu ya? Iya, yang fas'alul ahli dzikri, banyak kita kadang bertemu dengan orang-orang yang nggak pernah kita kenal, tapi kita menganggap bahwasanya dia orang berilmu karena melihat gelar mereka gitu. Nah, apakah itu bisa menjadi barometer dia ahli dalam bidang tersebut? Kasih. Kalau menurut saya sih dilihat dari gelar aja nggak jadi barometer ya. Maksudnya dalam artian kita bertanya kepada yang lebih tahu di sini tuh kepada orang-orang yang memang kita tahu mengenai ilmu atau mengenai keilmuan yang mereka punya gitu. Maksudnya bukan berarti bertanya kepada yang lebih tahu, tetapi kepada orang yang nggak kita kenal, cuman dilihat dari gelar aja. Maksudnya itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya mungkin itu cuma sekedar gelar aja, tapi orangnya belum tentu menguasai gitu. Maksud dari bertanya kepada yang lebih mengetahui di sini adalah orang yang kita kenal atau orang yang kita ketahui bahwa orang itu ahli di dalam bidangnya gitu. Maksudnya mengerti apa yang ingin kita tanyakan. Mungkin itu sih menurut saya. Berarti gelar yang ada di sandang seseorang itu belum memastikan dia ahli dalam bidang tersebut ya? Intinya gitu ya? Ya, apalagi kalau menurut saya ya, kalau kita nggak kenal, nggak bisa memastikan orang tersebut apa namanya mengetahui, maksudnya ahli dalam gelar yang dia punya gitu, kan agak sulit ya maksudnya. Maksudnya bertanya kepada yang kita kenal dan kita ketahui bahwa dia memang ahli di gelar yang dia punya gitu. Itu sih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Baik, makasih Ayu. Saya tambahkan, boleh? Boleh, Bang. Meluruskan dari pertanyaan Ayu gini. Seseorang itu emang benar tadi tidak boleh dilihat dari gelarnya, gitu kan. Penggunaan gelar tersebut itu ditunjukkan bahwa seseorang itu khusus di bidang itu, gitu. Khusus contohnya
dalam pendidikan agama ada yang SPD, ada yang MPD gitu kan, khusus. Jadi khususnya itu yang ngebahas putar itu saja. Kalau untuk semuanya itu lihat gini, ada sebuah makalah, undur mangkola wala tangdur mangkola. Lihatlah Unsur perkataannya. makola, kurang jelas, maaf. Ya, undur mankola ya. Makola, Undur makola wala tangdur makola. man. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakan gitu. Lihat, maksudnya dilihat siapa nih yang mengatakannya. Kalau saya menjadikan bahwa itu menjadi barometer, ya tidak juga benar kata Ayu, dia Ningrum. Kalau seandainya bertanya kepada ahli zikir, nah di sini dilihat dulu ahli zikirnya siapa, topik pembahasannya apa gitu. Kalau kita ingin, contohnya ingin bertanya tentang Semeru yang meletus, pada siapa kita harus bertanya gitu kan, ya, khusus spesifik ahli geologi bumi gitu kan, bisa juga ahli fisika gitu. Jadi gelar itu menunjukkan bahwa seseorang itu telah menempuh pendidikan, telah menempuh yang spesifik gitu. Bukan sebagai gelar. Gelar itu tidak menunjukkan suatu orang itu berilmu banget, enggak gitu. Contohnya dokter kan, dia nggak bakalan tahu tentang ilmu yang lainnya gitu kan, hanya khusus untuk menangani atau mengobati seorang. Contohnya, masa dokter mengetahui tentang ilmu bumi kan nggak mungkin gitu kan. Bisa jadi ya hanya bisa menjawab dengan yang didapat ilmunya. Contohnya pendidikan non formal didapat, dia hanya sekedar bisa menjawab, akan tetapi tidak lebih spesifik. Itulah seperti orang yang sudah menyelesaikan pendidikan gitu. Orang yang menyelesaikan pendidikan itu lebih spesifik, nggak semuanya tahu gitu kan. Mohon maaf, contohnya banyak yang menyelesaikan dari S1, S2, S3, ada yang berwarna-warni lah gitu. Ada yang dokter gitu kan, ke manajemen, ada yang dokter ke ilmu kimia gitu. Jadi nggak spesifik, tergantung bagaimana topik pembahasan yang akan ditanya gitu. Kalau ditanyanya tentang dokter membahas tentang ilmu geologi gitu kan, bumi seperti Gunung Semeru yang sedang hitsnya, jangan nyambung gitu kan. Maaf Bang Ilyas, Ya. sedikit instruksi. Memang pertanyaan yang dimaksud kita insya Allah sama-sama memahami gitu. Ketika kita bertanya tentang masalah kedokteran, pasti kita tanya ke dokter gitu kan, dengan gelarnya. Nah, cuman apakah itu memang pasti kita tanya kepada orang yang di gelarnya sesuai dengan apa yang akan kita tanyakan, itu pasti ya. Nah, itu apakah gelar itu bisa menentukan, maksudnya yang tadi menjadi barometer bahwasanya dia orang yang berilmu gitu. Kalau tadi kan saudara Ayu mengatakan tidak gitu, karena hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau memang kita tanya ke bagian-bagian yang tadi, memang saya nggak setuju. Kayak gitu udah kesalahan yang fatal gitu. Kalau kita tanya agama kepada seorang dokter, itu kan memang bukan bidangnya gitu. Gelar itu bukan sebagai tujuan gitu. Gelar itu hanya orang yang menyelesaikan pendidikan gitu. Semuanya itu menyelesaikan pendidikan, bahwa dia itu menempuh pendidikan tersebut. Kalau seandainya dia tahu gitu kan, di khusus gitu. Maksud kalau seandainya dia menggunakan SC, MT, PhD gitu kan, kita lihat orang ini pernah sekolah gitu. Maksudnya pernah sekolah. Jikalau sebagai barometer ya enggak gitu.
pernah sekolah, pernah tahu gitu. Jika kalau pokoknya topik inilah topik yang akan ditanyakan apa gitu. Kalau seandainya nanya ini ya nggak bisa jadi ukuran gitu. Itu aja sih mungkin kalau dan juga boleh ini nggak Bang Ilyas? boleh. Iya, tapi nggak semua sebenarnya sih kalau menurut saya nggak setuju sama yang dibilang Bang Ilyas tadi. Maksudnya kalau kita menanya apa, kalau kecuali berobat gitu ya dengan ke dokter gitu. Tapi terkadang ada beberapa dokter yang memang dia pengetahuan agamanya itu apa ya lebih dalam gitu. Kayak saya pernah waktu itu berobat ke dokter kandungan gitu ya. Justru dia menceritakan, maksudnya ilmu kedokteran berdasarkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Ayat Al-Quran, ayat sekian, coba kamu buka gitu. Nah, itu kan menandakan tidak semua apa yang misalnya dengan satu profesi, dengan satu identitas dia, misalnya dia seorang dokter, hanya terfokus pada dia sebagai seorang dokter gitu. Hanya menyembuhkan luka fisik, contohnya gitu. Tapi menurut saya tidak semua seperti itu. Ada beberapa gitu. Ada beberapa yang memang dia paham akan itu gitu. Ada juga ustadz atau pak kiai tapi justru dia bekerja di kayak di ada beberapa dokter atau ada beberapa ustadz atau yang guru mengaji tapi dia bekerjanya di lingkungan misalnya kepolisian atau TNI gitu. Banyak juga. Nah, itu kan memang dia seorang ustadz tapi dia bisa menerapkan itu di bidang lain gitu. Jadi nggak terfokus dengan satu profesi dan satu pemahaman aja gitu. Kalau menurut saya selama dia kompeten dengan pendidikannya atau pengetahuannya, it's okay gitu sih. Jadi jangan menjudge, oh kalau kita dokter hanya penyembuhan fisik gitu. Belum tentu seperti itu. Banyak kok sekarang dokter-dokter sekarang yang mereka justru ilmu keagamannya sangat tinggi gitu. Itu sih. Oke, baik, makasih. Nggak boleh memastikan seperti itu, nggak boleh menjelaskan. Kita kalau sakit baru tanya ke dokter, tapi belum tentu juga. Terkadang banyak dokter yang menyarankan pada saat dia sakit gitu kan. Coba Pak, Bapak terapi dengan ayat Al-Quran. Itu banyak dokter anak. Berarti kan dia walaupun dia seorang dokter dia paham gitu akan ilmu agama gitu. Itu sih Bang Ilyas, menambahkan aja sih. Nggak setuju saya kalau pendapat Bang Ilyas kayak kata Salman apakah jadi barometer gitu kan, kata Salman tadi itu kalau jadi saya nggak bisa jadi itu yang tadi maksudnya Salman itu gitu. Kok kalau saya sih sama, nggak setuju gitu. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya mungkin mau dijawab. Pertanyaan kedua yang dari Bang Salman. Kan tadi sekarang zamannya guru datengin murid. Ya, apakah hasilnya sama gitu? Maksudnya adabnya kan lebih sering sekarang guru yang memang mencari murid gitu. Kalau ketika cerita di Nabi Musa itu kan Musa yang mendatangi ke gurunya gitu ya. Terus tadi apa deh coba? Ya, apakah mempengaruhi kepada kualitas pemahamannya atau mungkin kualitas perkembangannya gitu si peserta didik ini, kesopanan atau sikap gitu. Ya menurut Ain sih nggak mempengaruhi ya, sama aja. Cuman beda ininya, beda apa ya? Beda bentuknya. Kalau yang dicerita itu murid mendatangi guru, tapi zaman sekarang guru kebanyakan mendatangi murid. Tapi sebenarnya sama aja. Kualitasnya apa, hasilnya gitu. Mempengaruhinya nggak ada yang mempengaruhi, sama aja. Tapi nggak tahu bagi apa menurut yang lain, teman-teman yang lain mungkin boleh ngasih pendapat apakah mempengaruhi atau tidak.
Boleh. Mpok, Ayo Empo yang datang-datangin muridnya silakan Bu. Ya, kalau menurut saya sih Salman, masalah mungkin adab ya, adab dulu dulu itu kan adabnya seorang murid mendatangi guru gitu kan. Tapi balik lagi kita diposisikan pada saat ini pada apa ya, kita pada saat ini itu kebanyakan, jangankan seorang guru, seorang dokter aja juga gitu kan, seorang kiai, rata-rata zaman sekarang itu mereka ibaratnya kalau ada pepatahnya itu menjemput bola gitu. Ada beberapa gitu, kayak pengalaman, ada beberapa teman pengalaman waktu di PPL itu di wilayah yang terpencil gitu. Itu kalau jam sekolah nggak ada anak murid. Karena apa? Karena di tempat-tempat terpencil itu anak-anak kecil itu mereka terbiasa membantu orang tua gitu kan. Nah, itu mereka harus jemput bola. Jadi mereka mencari murid gitu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau masalah sistem pengajarannya atau output yang dihasilkan dari sebentar ya. Lowbat. Kalau hasil yang dicapainya itu, kalau menurut saya sih nggak jauh beda, Man, gitu. Karena kan sistem pembelajaran tergantung guru yang diterapkan guru tersebut gitu. Rata-rata, mohon maaf ya, maksudnya rata-rata justru guru-guru yang menjemput muridnya gitu kan. Itu dengan tekad dia penuh perjuangan, lebih mengusahakan gitu kan. Saya udah capek-capek nih jemput murid nih gitu kan, nyari murid gitu kan. Saya harus bikin anak ini paham gitu. Nah, itu justru tantangan di situ gitu. Beda dengan ya mohon maaf misalnya guru les gitu kan. Sekarang kan banyak guru panggilan guru les gitu kan. Justru kan itu namanya kan kita menjemput rezeki juga kan gitu. Beda kalau mungkin kita tinggal di perkotaan yang justru murid-murid memang sudah ada jadwal yang tetap untuk keluar masuknya gitu. Gitu sih, Man. Kalau menurut saya sih nggak ada perbedaan. Mungkin kalau secara adab yang Salman tadi bilang kan itu kan kisahnya pada saat zamannya Nabi Musa. Tapi setelah saya pernah pada zaman Nabi juga, Nabi yang menjemput awal-awal Nabi menyebarkan agama Islam itu juga kan Nabi menjemput ibaratnya menjemput jamaah gitu kan. Nabi mendekati kaum Ansor, kaum gitu kan, mereka berarti kan Nabi melakukan pendekatan gitu kan, nggak sekonyong-konyong orang semuanya ke Nabi gitu kan. Nah, itu dari Nabi aja kita udah berbeda, maksudnya dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad aja itu udah berbeda. Itu sih, Man. Kalau sistem yang Salman bilang nggak terlalu justru kalau menurut saya guru yang jemput bola itu lebih termotivasi mereka gitu. Karena mereka punya mindsetnya, mereka harus anak ini paham. Jangan tenaga saya sia-sia gitu. Itu sih. Atau ada yang mau nambahkan, Kokoh? Ayo Kokoh. Kokoh ngantuk, oh. Baik, makasih Saudari Siti Daria. Nambahin dikit aja mungkin ya. Siap kok, tambahin itu. Ya mungkin itu masalah lama-lama jadi bukit. Kalau untuk strategi sih mungkin boleh lah ya guru mendatangi murid gitu. Tapi kalau untuk model pembelajaran kayaknya enggak gitu. Karena enggak mendidik kepada si murid nanti terhadap peserta didik. Jadi peserta didik itu maunya disuapin aja gitu. Itu enggak berkembang. Peserta didik itu harus diuji, harus diberi tugas, harus digerakkan gitu. Jadi kalau untuk strategi mungkin bisa ya kita awal-awal merekrut mereka untuk mau belajar gitu. Tapi kalau untuk model pembelajaran kayaknya harus tetap murid yang harus mendatangi guru. Ini itu aja. Terima kasih. Oke, Kokoh.
Kedengaran nggak? Jelas, jelas. Hah? Jelas. Oke, baik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga tadi, Saudara Chandra. Mungkin ada teman-teman. Tambahin. Oh, silakan. Chandra katanya mau nambahin, Chan. Tambahin apaan? Nasi goreng. Gini, kalau pendapat saya sih, dari Nabi Musa mendatangi Nabi Khidir kan sesuatu ada hikmahnya kan. Hikmahnya ya manusia disuruh berusaha. Intinya disuruh berusaha. Kalau ditarik ke pendidikan, benar juga kayak Kanada gitu. Adabnya nanti kurang kalau menurut saya. Karena kan pergeseran dari adab ke modern gitu kan, kalau ditarik dari konvensionalnya, dari orang yang beradab hingga orang yang tak mempunyai adab gitu. Karena kan pergeserannya sangat jauh lah kalau sekarang kan gitu. Karena persaingan banyak, terus semua berbasis IT. Jadi semakin lama ya dituntut guru harus mempunyai penekanan, benar kata Mbok, semuanya gitu kan. Itu saja sih kata saya. Kalau zaman sekarang ya ada pergeseran adab. Jadinya dituntut ya si guru itu memperbaiki adabnya atau akhlaknya si muridnya tersebut gitu, untuk menjadi lebih hormat lagi pada guru saja. Terima kasih Bang Ilyas. Bagaimana pemakalah? Pertanyaan ketiga mungkin mau dijawab dulu. Ayu Tadi atau itu Nur ya Aini? kan, yang kenapa pemimpin itu laki-laki gitu. Rasul. Pertama Rasul. Rasul laki-laki, kemudian ada yang bilang pemimpin gitu kan ya. Kalau sini sih Rasul seorang laki-laki. Terus tadi juga sempat disampaikan pemimpin diharuskan juga dari seorang laki-laki gitu. Apakah ada, terutama Rasul yang laki-laki itu apakah ada hikmah dari situ? Atau mungkin pemimpin yang laki-laki? Kalau nggak salah seperti itu pertanyaannya. Atau boleh Chandra sampaikan lagi? Iya betul. Kalau menurut saya ya, mungkin berangkat dari faktornya itu dari Al-Quran yang berbunyi ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jadi ya kenapa kebanyakan pemimpin itu laki-laki gitu. Kemudian ini ada juga yang menyebutkan bahwa Allah itu melebihkan derajat laki-laki daripada wanita. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya para suami atau lelaki memiliki satu tingkatan kelebihan daripada perempuan gitu. Yang kemudian yang ketiga, faktor ketiganya bisa dilihat juga dari yang berhubungan dengan warisan laki-laki gitu. Kan dua setara dengan dua wanita. Maksudnya lebih banyak karena laki-laki itu menjadi pemimpin wanita gitu, yang bisa mengarahkan atau memimpin si wanita gitu. Jadi laki-laki ini derajatnya lebih tinggi daripada wanita. Mungkin Nera ini menambahin atau teman-teman yang lain.
Kan kurang puas kan? Bukan kurang puas sih, suaranya nggak kurang jelas aja sih, ini agak ramai. Tapi kalau mau ada yang nambahin silahkan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditambahkan? Atau sudah jelas tadi dari jawaban Saudari Ayu? Nggak, saya ingin menambahkan. Boleh. Saya juga dari dulu emang apa namanya, suka ini, yang suka emang kenapa sih emang saya udah apa dari dulu tuh suka mikir kenapa dijadikan laki-laki itu sebagai pemimpin gitu kan. Ternyata saya dapat jawaban. Saya contohkan aja ya gitu. Contohkan saja ke ini ya, contohnya ke hewan lah gitu kan. Hewan bukan jadi dikiaskan ke hewan gitu. Pada saat saya saya belah tuh kan tubuhnya si tikus gitu kan. Si tikus antara si perempuan sama si laki-laki. Ternyata pada saat dikasih obat toksik gitu kan, obat toksik itu yang paling tahan itu laki-laki dari struktur tubuhnya gitu kan, daripada perempuan. Nah disitulah gitu saya oh ternyata tubuh laki-laki itu ada yang namanya suatu hormon yang bisa menahan beban berat, gitu. Tekanan berat. Karena gini, contohnya aja lah bayi gitu kan. Bayi aja pada saat panas saya juga panas, tubuhnya panas. Apabila mau lebih angka contohnya angka 45, yang paling tahan itu pasti laki-laki. Perempuan itu pasti udah set gitu kan, udah nggak ada gitu. Itulah maksudnya dari segi tubuh aja gitu. Ya emang diciptakan laki-laki ya untuk melindungi perempuan gitu. Dan kenapa banyak yang sekarang itu perempuan jadi pemimpin kan gitu. Jadi nggak semua laki-laki itu bisa pola pikirnya itu banyak seperti perempuan, enggak. Perempuan bisa apa aja gitu kan. Mohon maaf gitu kan. Bisa nyuci sambil ngobrol gitu kan. Laki-laki nggak bisa gitu kan. Fokus satu aja. Ya kalau untuk itu kan tergantung pemahamannya dalam memimpin gitu kan. Perempuan tuh luar biasa. Kalau menurut saya kan, saya 3 kali mendapat kepemimpinan perempuan tuh luar biasa gitu. Luar biasanya apa yang dianugerahkan oleh perempuan itu di luar jangkauan laki-laki, kalau menurut saya gitu kan. Ya tapi dari segi
segi sunatullahnya ya nggak semua perempuan bisa melakukan seperti laki-laki, karena laki-laki itu emang kuat tapi ada lemahnya juga. Itu saja mungkin. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, atau langsung pada aja untuk menjelaskan lebih jelas terkait jawab pertanyaan Chan. Sudah selesai semua? Sudah, Ustaz. Sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Wah, hari ini luar biasa. Masih melanjutkan tentang laki-laki dan perempuan ya. Biar nanti Bu Siti Dahri aja yang clearkan. Baik, sebelumnya saya ingin tanggapi dulu yang tidak mungkin tidak mungkin sumur yang mendatangi gayung, tapi gayung yang mendatangi sumur, atau timba yang mendatangi sumur. Dan tidak mungkin sumur mendatangi Suaranya hilang, Ustaz. Termute keluar. hilang ya dari peradaban. Ntar dulu, ini lagi ada pengecekan nih. Saya lagi di bus. Pak, sama. Sebentar ya. Lagi ada pengecekan. Bentar. Bentar ya. Halo, teman-teman, sorry. Saya lagi ada di luar Istanbul lagi naik bus, ada pengecekan identitas. Saya balik ya kameranya biar teman-teman lihat. Oke, kira-kira itu ya. Jadi pengecekan biasa. Oke, saya ingin lanjutkan tadi yang tentang sumur. Jadi sekarang memang sah-sah aja, misalkan siswa yang mengejar guru atau guru yang mengejar siswa. Bahasa jemput bola yang dibilang Bu Siti Dahri tadi itu benar ya. Intinya masing-masing nabi dan rasul
telah mencontohkan. Ada beberapa metode-metode yang diceritakan, dikisahkan untuk kita mengambil pelajaran. Dalam kisah Nabi Musa itu, Nabi Musa yang mengejar Khidir. Karena Nabi Musa kan dapat teguran ya dari Allah karena menganggap dirinya paling pintar. Teman-teman boleh lihat karena memang Nabi Musa ini nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran dan juga nabi yang paling cerdas dalam tanda petik ya. Semua cerdas nabi. Namun kalangan Bani Israel yang luar biasa itu memang kalangan dari Bani Israel dari ini ya, dari turunan Ishak seperti itu. Karena memang banyak nabi yang kita ketahui itu kan memang garisnya di garis Ishak semua. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub sampai Isa. Nah, Musa di dalam garis barisan itu. Sedangkan Nabi Muhammad dalam barisan Ismail. Dari turunan Ismail seperti itu. Nah, jadi Nabi Musa itu mengejar ilmu ya, mencari ilmu kepada Khidir seperti itu. Karena memang dia membutuhkan suatu pelajaran yang hikmah yang tidak dia dapatkan dari yang lain. Nah, tentang nabi-nabi yang lain juga banyak disampaikan bahwa nabi-nabi itu berusaha keras untuk menyampaikan dakwahnya. Artinya apa? Dia melakukan perjalanan tidak menunggu seperti itu. Jadi dia melakukan penyebaran Islam, misalkan agama Islam yang dulunya masih dalam lingkungan keluarga, orang-orang terdekat berkembang. Berisik gak ya? Berisik ya? Salman berisik gak? Jelas. Enggak, Ustadz. Enggak. Nah, saya takut kedengaran suara busnya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi dari yang cukup kecil kepada yang besar, dari dakwah tersembunyi kepada dakwah terang-terangan. Artinya apa? Nabi Muhammad beserta sahabat Abu Bakar itu melakukan dakwah secara keliling dari lingkungan kecil membesar. Artinya apa? Pemberian informasi. Artinya guru pendidik yang memberikan pembelajaran agar orang lain mengikuti sunnahnya, itu mengikuti risalah Nabi Muhammad. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Misalkan ada nabi yang sempat ya udah nggak tahan pergi ke laut gitu kan ya, sampai dimakan ikan hiu, terus diantarkan lagi ke artinya apa? Ada perjalanan yang pernah dicontohkan Nabi Rasul. Artinya kita semua sebagai umat terakhir bisa mempelajari teknik-teknik pembelajaran apa yang bisa kita dapatkan. Kondisi sekarang ini juga seperti itu. Bisa kita istilahkan banyak hal. Saya ingin bilang bahwa proses mencari ilmu itu bagian dari muamalah duniawiyah. Artinya bisa disesuaikan dengan kondisi terdunia. Tidak bisa kaku, saklek nggak bisa. Dulu orang nggak punya papan tulis. Sekarang ada papan tulis. 10 tahun lalu di sekolah-sekolah banyak papan tulis. Sekarang udah pakai infocus dan sebagainya. Artinya semuanya berkembang dalam proses pencarian. Dulu orang di masjid-masjid hanya pakai speaker biasa. Sekarang udah pakai speaker yang dicantolkan ke telinga. Artinya bisa beragam dan pakai PowerPoint. Ada yang dikumpulkan di masjid, ada yang dikumpulkan di musola. Tapi kalau nanti Anda ke Turki, biasanya pengajian-pengajian itu di kafe-kafe sambil minum teh, minum kopi, ada ceramah. Misalkan datang nih
misalkan Ustaz Habib Rahman Shirazi, ya udah tinggal kita sediakan kafe, restoran, terus dia datang, dia sampaikan ilmu. Artinya kita bisa tempatkan di mana aja. Bahkan yang lebih familiar sekarang, belajar itu bukan guru yang mendatangi siswa dan bukan siswa yang mendatangi guru, tapi semua sama-sama nge-zoom dalam media ini. Ini kan saya nggak mendatangi Anda nggak mendatangi saya. Kita terfokus pada satu pintu,